Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, nasib orang, kalau kita hubungkan apa yang kita lakukan di dunia dan akhirat itu, ya bisa kita gambarkan dalam bentuk 4 kuadran, ya, 4 daerah, ya. Kuadran pertama, orang yang di dunianya itu nasibnya susah, hidupnya susah, ya penuh masalah. Lalu akhiratnya juga susah, karena ketika susah hidup di dunia, di saat yang sama dia tidak beramal soleh. Puasa Ramadan dilewatkan begitu saja, tidak sholat, dan tidak punya bekal apa-apa. Makanya di kuadran pertama ini sudah hidupnya susah, nanti di akhirat juga susah. Di kuadran kedua, orang di dunia ini mungkin dia juga mengalami kesusahan, tetapi dia jadikan hari-hari yang berat itu tidak lantas menjauh dari Allah. Semua orang punya masalah, justru ketika punya masalah mendekatlah kepada Allah, sehingga orang tadi meskipun hidupnya orang melihat secara zahir itu susah, tapi dia tidak menyurutkan untuk mengisi hari-harinya dengan ketaatan, sehingga di akhirat mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kuadran orang yang di dunia mendapatkan berbagai kenikmatan, berbagai kemudahan, soal harta, soal apa saja dia dapatkan. Hanya saja dalam keadaan yang serba dia miliki dan apa-apa punya, dia tidak banyak melakukan amal ketaatan. Lalu di akhirat juga akan mendapatkan nasib yang sangat buruk, ya. Kemudian yang keempat, ini tentu yang dirindukan oleh orang beriman, orang hidupnya di dunia senantiasa berada dalam kebaikan, lalu di akhirat juga mendapatkan amal yang dia lakukan ketika di dunia. Bapak Ibu, tentu di kuadran yang keempat ini kita berharap menjadi orang begitu. Kita tahu bahwa tentu dunia ini tidak selalu, bukan berarti orang baik itu orang yang tidak ada ujian. Saya kira tidak. Anak yang pintar bukan berarti terus tidak pernah dikasih soal. Jadi tentu saja ya semakin bagus justru ujiannya semakin tinggi, tetapi Allah selalu memberi petunjuk untuk bisa menyelesaikan ujian itu. Bukankah para rasul itu justru orang-orang yang paling besar ujiannya ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyunas asyadu bala, siapa di antara manusia yang paling besar ujiannya? Dan Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi, kemudian summa solihun, orang-orang soleh, summal amsal fal amsal. Jadi orang baik, orang beriman bukan baik tanpa ujian, tetapi sebesar apapun ujiannya tidak membuat dia jauh dari Allah, sehingga dia selalu bisa mengatasi ujian dari ujian dalam kerangka ketaatan kepada Allah SWT. Demikian Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.